Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Salam. Ya, di sini kami dari Karang Taruna Bina Muda Margoluih. Kami akan membahas kupas tuntas awal mula Karang Taruna Bina Muda Margoluih. Di sini kami sudah bersama, monggo perkenalan sendiri, Bu. Ya, nama saya Afi Arvita Dewi dari Karang Taruna Bina Muda Desa Margoluih juga. Dan saya Febrian Angga Vera Ananda, biasa dipanggil Angga dari Karang Taruna Bina Muda Desa Margoluih. Ya, perlu nggak hostnya kenalan? Ya mungkin perlu ya. Perlu kali ya Mbak. Oh iya, mungkin perlu ya biar pada kenal semua. Ya takutnya kan nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Udah ada yang sayang, maaf. Iya, nama saya Elma Nur Damawanti. Saya di sini sebagai host dan saya bersama ditemani Mbak. Dan saya Dewi Ratnaningrum yang selama beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang dengan Mas Angga dan Mbak Afi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja. Mungkin di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Mbak Afi dan Mas Angga. Mungkin nanti bisa menjawab salah satunya, atau entah itu yang menjawab Mbak Afi atau Mas Angga, nanti monggo. Mungkin pertanyaan yang pertama, kan Karang Taruna Bina Muda udah lama ya Mbak? Iya. Itu bagaimana sih dulu terbentuknya Karang Taruna Bina Muda? Awal mulanya itu bagaimana? Mungkin teman-teman belum tahu itu. Awal mulanya itu di tahun 2014 ya. Jadi dulu itu Karang Taruna Bina Muda itu sempat vakum selama beberapa tahun. Lalu di tahun 2014 setelah pergantian Bapak Kades Margoluih itu kan disuruh semua lembaga desa diaktifkan nih. Lalu saya ditunjuk, Mbak kamu ngumpulin teman-teman Karang Taruna se-desa Margoluih ya. Dan oke lah, lalu kita koordinasi dengan Pak Kades sama Pak Care waktu itu. Lalu kita mengundang pemuda semua di desa Margoluih dari 14 padukuhan itu kita undang ke desa untuk melakukan koordinasi dan pembentukan regenerasi Karang Taruna nih, karena kan yang kemarin udah vakum. Lalu dibentuklah Karang Taruna melalui dulu itu ya Mas ya? Iya. Pilihan itu ya? Kalau dulu kan kita pernah diundang, jadi beberapa dusun itu ada beberapa undangan, 3 kalau nggak 4, kita dikumpulkan dalam suatu forum, dalam suatu wadah untuk membentuk Karang Taruna Bina Muda kembali. Dan dulu kesepakatan kita itu pertama namanya bukan Bina Muda ya Mbak? Iya, ya. betul. Jadi dulu itu namanya adalah Luwes Sembada ya Mas ya? Ya. Nama itu adalah kita ambil kemarin sesuai dengan kesepakatan adalah Luwes Sembada. Tetapi setelah kita melihat di arsip Kabupaten Sleman, ternyata Margoluih itu sudah ada nama sendiri, yaitu Bina Muda. Dan dengan kesepakatan dari teman-teman, ya kita ubah dari Luwes Sembada menjadi Bina Muda yang kedua. Gitu. Oh, jadi dulu dari 2014, sebelumnya itu sempat vakum sampai sekarang 2020 ini masih jalan ya Mbak? Alhamdulillah masih Alhamdulillah, jalan ya. Dulu itu melalui perwakilan per dusun. Iya. Jadi itu dari dusun mengirimkan tiga orang ya Mbak, 3 pemuda gitu. 3 perwakilan ya? Iya, 3 perwakilan pemuda. Nanti itu yang ngasih nama biasanya kan dari sini ada undangan ya Mbak. Iya. Itu yang nanti undangan kosong dikasih pemuda dusun atau udah dinamai dari sini Mbak? Iya. Gitu. Kalau kemarin itu dari Pak Dukuhnya ke pemuda perpadukuhan itu siapa yang mau daftar. Tapi awalnya cuma 3 mengisi surat pernyataan untuk menjadi anggota Karang Taruna. Awalnya seperti itu. Oh gitu. Tapi 3 orang itu sampai sekarang masih aktif atau udah vakum Mbak? Yang 3 orang awal itu dulu. Yang dulu ya? Iya. Itu masih ada yang aktif, ada yang regenerasi seperti kita dan Mas Angga nih. Iya, benar. Dulu saya perempuan sendiri nih. Wow, hebat, Jadi dari 2014 ya Mas Ira ya Mas ya. benar. Perempuan sendiri nggak ada temennya Mbak? Ya awalnya nggak ada yang perempuan. Dulu itu sampai pertemuan keberapa? Ketiga ya Mas Ketiga, ya? kalau nggak salah ketiga itu. Ketiga itu saya perempuan sendiri sampai
kadang saya juga minder, aduh saya cewek sendiri ya gitu, tapi ya udahlah, tapi ada teman-teman seperti Mas Angga ini juga teman lama, jadi masih banyak teman-teman untuk ngajakin ngobrol, jadi kita berbaur. Setelah itu banyak yang masuk perempuannya. Langsung pada ikut gabung gitu ya Mbak? Iya, kita langsung setelah dibentuk kepengurusan rekrutmen anggota baru ya Mas ya itu. Kebetulan dulu itu kan ketuanya langsung Mas Angga, setelah pemilihan. Dulu itu ada berapa dusun sih Mbak di sini? Di Margolo itu ada berapa dusun toh? Ada 14 dusun. Berarti 14 kali 3 ya Mbak? Iya. Oh gitu. Jadi dulu itu masih dikit banget ya? Iya. Jadi masih dikit banget sampai sekarang. Kalau sekarang berapa sih Mbak anggotanya? 2020 Sekarang ini? kurang lebih ada sekitar 70 anggota. Oh banyak, udah Sekarang, banyak. ya. Kalau untuk event pertama Karang Taruna Bina Muda itu apa Mas? Iya. Mbak? Untuk event Karang Taruna ya, kita Yang bicara pertama. soal event ini kan berkaitan dengan tadi sejarah Karang Taruna. Nah, setelah awal terbentuknya Karang Taruna, kita tidak bisa langsung mengadakan suatu event. Tetapi kita sempat vakum selama 5 sampai 6 bulan ya, Mbak Fia? 5 bulanan. 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan kita vakum, ya karena gini, mengumpulkan 2 orang itu pasti memiliki beda pemikiran, dan artian orang satu dengan orang yang lain kan berbeda pendapat, berbeda pikiran. Bagaimana kalau kita mengumpulkan sejumlah katakanlah 50 orang, berarti ada 50 jumlah pemikiran yang berbeda dalam satu forum itu. Nah, kita juga masih bingung, kita masih mikir pada waktu itu kira-kira bagaimana untuk bisa membuat kompak untuk teman-teman yang sebanyak itu gitu, dalam suatu event. Nah, sebenarnya halnya cuma sepele. Kemarin itu kita diundang dalam satu acara. Nah, setelah itu kan kita juga memikir bagaimana kalau kita mengadakan suatu outbound, dan itu adalah menjadi salah satu event pertama kita di Karang Taruna pada waktu itu. Ya kita main seru-seruan lah. Untuk keakraban ya Mas? Iya, Setiap benar. anggotanya. Untuk Biar keakraban. saling kenal. Ya benar, untuk keakraban semua anggota Karang Taruna, sehingga kalau nanti sudah Karang Taruna itu sudah akrab satu dengan yang lain, maka tidak ada rasa canggung untuk melaksanakan suatu kegiatan, langsung kita gas terus. Jadi seperti itu. Gitu. Terus kalau tanggapannya teman-teman tentang event pertama itu gimana Mas? Ya kalau tanggapan teman-teman untuk event pertama juga dibilang kurang begitu respect ya. Kurang Ya, antusias ya kurang Mas ya antusias dari yang jelas, teman-teman Mbak. juga. Bahkan kalau kita bisa dikatakan kompak itu pada event kedua ya Mbak. Iya, itu kompak sekali. Iya. Setelah mengadakan outbound itu langsung ke event kedua ya Iya, Mas ya. benar. Itu alhamdulillah kompak sekali. Benar itu. Kebetulan waktu itu kita ada undangan di Desa Margolo. Saya lupa untuk eventnya apa, tapi kita dikumpulkan dalam suatu acara, dan ternyata di acara itu ada orjen tunggal. Waktu itu ada iya. orjen tunggal, dan waktu itu tahun 2014 atau enggak 2015? 2015 awal kayaknya. Iya. Mas. 2015 awal ya? Iya. Ya, 2015 awal ada lagu yang hits pada waktu itu, yaitu Apa itu? Tresno Waranggono. Oh iya, aku ingat Mas. Nah, Iya itu. iya. Orang tonggo. Tresno Marang Tonggo, Tresno Marang Konco ya. Oh iya. Dari Dari itu Mas? dari itu itu kita ya, gini, kita mengadakan event itu kan ada orjen tunggalnya, Iya. ada salah satu orang dari rekan Karang Taruna yang nyanyi itu kebetulan, dan semua orang itu respect dengan itu. Jadi ada yang laki, ada yang perempuan yang tadinya malu-malu, kita semua seret ke depan untuk joget yang baru. Jadi seperti itu. Jadi intinya hanya dengan lagu Tresno Waranggono itu bisa membuat kompak dari semua teman-teman. Jadi kalau Karena origin juga itu Mas. Iya. Kan dangdut kan? Iya. Kalau anak muda kan sukanya dangdut gitu Mas. iya, jadi kalau ditanya lagu Karang Taruna itu apa? Yang pertama adalah Mars Karang Taruna, yang kedua adalah Tresno Waranggono. Itu Oh, dikhusus di sejarah Margolo. itu ya, Iya, Tresno Waranggono. itu yang unik dari kita gitu. Oke. Jadi kan selama 2014 sampai 2020 ini event apa saja yang udah dibikin sama Karang Taruna buat memeriahkan Balai Desa Margolo ini, Mbak? Banyak ya Mas ya. Banyak. Dari pengajian, outbound, refreshing, kita piknik-piknik bareng, lalu apa ya, Bakti sosial? gelar budaya ya, bakti Iya, bakti sosial, juga ada. donor darah, yang rutin takbir keliling, lalu ada jalan sehat, apalagi ya Mas ya? Ada senam massal, Ya, terus senam massal kemudian juga. ada pagelaran wayang kulit dan kirap. Ya, kita budaya ya Itu Mas. budaya. eventnya itu setiap tahun 1 kali atau 2 tahun sekali atau gimana? Tergantung eventnya. Jadi
ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, tergantung event yang kita koordinasikan dengan desa. Jadi eventnya banyak ya udah sampai saat ini Mbak. Alhamdulillah. Oh gitu. Untuk event yang paling asik itu apa sih yang paling asik sampai saat ini, misalnya buat Karang Taruna yang tadinya lemes, loyo terus jadi semangat lagi, itu event apa? Apa ya Mas? Gelar budaya kali ya? Gelar budaya kali ya, Pak, ya. Iya. Yang Ada apanya? selalu ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Ada apa sih di gelar budaya kok bisa Karang Taruna yang tadinya loyo terus kompak Jadi kembali semangat. itu? Heeh. Oke, kalau dikatakan yang membuat teman-teman semangat, teman-teman kompak itu ya memang acara gelar budaya ya sebenarnya. Nah, di gelar budaya itu kan kita menampilkan potensi-potensi dari padukuan, kesenian dari padukuan, ada hadro, ada jadilan, ada kerawitan, ada wayang dan lain sebagainya, ada ketoprak juga. Nah, dari situ kita itu menjadi hiburan yang menarik dari kita Karang Taruna, karena selama ini disibukkan dengan acara kegiatan-kegiatan yang mungkin menguras tenaga. Disitulah kita bisa refreshing, disitulah kita bisa membuat kesenangan, tidak hanya kesenangan dari Karang Taruna, tetapi dengan acara gelar budaya kita bisa, yang pertama adalah melestarikan kebudayaan, itu jelas. Yang kedua adalah bisa membuat tontonan bagi masyarakat Desa Margoluih dan sekitarnya. Itu yang menjadi daya tarik wisata di Margoluih, mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak Afi ya. Iya. Jadi setiap dusun ada potensi apa itu mengeluarkan gitu ya? Iya. Oh, yang tadinya nggak tahu hadroh misalnya terus tahu, oh hadroh tuh kayak gini gitu. Itu nanti juga yang ngisi juga warga dusunnya itu Mas? Iya. Atau oh jadi nggak nyewa dari orang lain tuh nggak? Enggak. Enggak. Itu kan potensi dari padukuhan masing-masing. Seperti di padukuhan Ngentak itu sangat terkenal itu dengan emprak. Emprak kan anak muda sekarang nggak tahu nih. Jadi kita keluarkan yang biar anak muda sekarang tahu, oh emprak itu seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau di Kelangkapan 1 itu yang sangat terkenal itu ketoprak. Jadi kebudayaan yang sudah dilupakan oleh para pemuda itu sangat sekali. Untuk potensi di Karang Taruna Bina Muda ini ada apa aja?